Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh menikmati hari Sabat yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Dia. Hari ini ada 2 jiwa baru yang datang. Baru pertama kali beribadah di gereja. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya terus bergabung di dalam persekutuan dengan teman-teman di rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah melangkahkan kaki kita di bulan kedua tahun 2026. Mungkin kita semua merasakan betapa cepatnya waktu berlalu ya. 2026 sudah habis 1 bulan dan sebetulnya waktu tetap berjalan sama. Kita akan fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya 31 sampai 44. Nanti Ibu Yulia yang akan membacakan. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan silahkan berdiri. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 44. Tidak usah membaca judul di tengah karena pada naskah aslinya tidak ada pembatasan judul. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa.
biarlah saudara masing-masing juga berdoa untuk diri saudara, untuk saudara di kanan kiri, supaya masing-masing kita boleh mendapatkan berkat bagian kita masing-masing dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan makna tersendiri bagi setiap pribadi. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu ada di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, apabila kami mendengarkan panggilan Tuhan untuk ada di dalam rumah Tuhan pada hari Sabat ini. Dan biarlah kami sungguh menyediakan telinga jasmani, telinga rohani, hati, roh dan jiwa kami di hadapan Engkau, supaya kami menjadi orang-orang yang bebas, merdeka, dilepaskan daripada segala ikatan dosa. Hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kami, biarlah firman Tuhan yang akan menyoroti dan kami boleh mengerti ya Tuhan, seperti apakah keadaan kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sekarang Engkau layakkan hamba-Mu ini dalam segala kelemahan, kekurangan dan banyak keterbatasannya Tuhan. Di dalam hamba mempersiapkan segala sesuatunya, Roh Kudus sendiri yang akan menyampaikan lebih dalam lagi di dalam roh dan jiwa kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, segala roh yang bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami perintahkan itu keluar dari setiap pikiran anak-anak-Mu yang ada di sini, dari setiap pendengaran yang akan menghalangi pendengaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan akan pelayanan firman ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu di slide saya. Siapakah Bapak saudara dan anak siapakah saudara? Aneh ya. Tiba-tiba ada pertanyaan, siapa Bapak saudara? Saya bukan mau kenalan dengan Bapak saudara, ya. Dan mungkin terus saudara berpikir, oh Bapak saya itu tentara. Dulu kalau mengajar saya itu keras karena dia tentara. Kalau pukul saya itu pakai kopel tentara. Bukan itu yang harus kita pikirkan, ya. Dan saya juga tidak mau mengungkap masa lalu saudara yang mungkin punya kepahitan, luka batin dengan bapaknya. Yang kita mau renungkan sekarang ini, siapakah bapak saudara berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yang dapat dikatakan itu adalah percakapan pinggir jurang. Bapak Ibu kalau suka dengar di YouTube itu ada ngobrol pinggir jurang, ada ngaji pinggir jurang. Artinya apa? Pinggir jurang itu tebing. Pinggir jurang itu kalau salah sedikit meleset jatuh, ya. Artinya percakapan pinggir jurang ini percakapan yang nyerempet, menyinggung, bahkan yang belak-belakan antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Mereka membicarakan tentang Yesus itu anak siapa, dan Yesus mempertanyakan orang Yahudi itu seperti apa. Nah, di dalam slide berikutnya, orang-orang Yahudi ini merasa dan mengaku bahwa dirinya itu adalah keturunan Abraham, saudara-saudara. Bahwa dirinya itu anak Abraham. Kita semua dari 3 kepercayaan itu bapaknya Abraham. Baik Kristen, baik Yudaisme, baik Islam, bapaknya itu Abraham. Dan orang Yahudi merasa sangat bangga bahwa mereka ini adalah keturunan Abraham.
Bapak leluhur mereka itu Abraham. Mereka itu berarti punya Taurat Musa, ya. Dan mereka ini adalah umat pilihan Allah. Itu kebanggaan mereka sebagai keturunan Abraham. Artinya mereka membanggakan kesombongan nasionalis bahwa mereka ini adalah umat pilihan yang lain daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena pada waktu Taurat itu diturunkan, semua bangsa-bangsa lain pada waktu itu belum punya hukum apapun. Dan hanya bangsa Yahudi yang punya 10 hukum Taurat itu, yang kemudian mereka kembangkan, mereka perinci lagi dari 10 menjadi 613 hukum, sampai hukum mengenai cuci tangan sebelum makan, basuh semua alat-alat sebelum makan, cuci kaki sebelum masuk rumah, dan seterusnya. Itu mereka sebagai kebanggaannya masalah-masalah peraturan yang agamis. Tetapi yang dikatakan oleh mereka, kata kami keturunan Abraham, itu dalam bahasa aslinya memakai kata keturunan itu pakai sperma, saudara-saudara. Artinya keturunan Abrahamnya itu secara biologis, ya. Nenek moyang kami itu Abraham. Itu menjadi sebuah kebanggaan, kesombongan, dan merasa diri lebih daripada bangsa-bangsa lain. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, di pandangan Yesus itu tidak ada artinya. Di pandangan Yesus kalau cuma keturunan itu secara biologis, ya, misalnya ada orang di zaman sekarang ini merasa keturunan Keraton Jogja yang ke-500 misalnya. Gunanya apa, saudara-saudara? Kalau keturunan Sultan, Raden, Roro yang ke-500. Ya terus bisa untuk apa? Tidak ada gunanya. Nah, tetapi di sini Yesus mengatakan, ya, kalau kamu ini keturunan Abraham, tapi kamu ini di dalam perilakumu itu tidak menunjukkan bahwa kamu itu keturunan Abraham. Sama sekali tidak ada ciri-ciri dari perilaku itu yang menunjukkan keturunan Abraham. Jadi misalnya Abraham itu seperti apa? Abraham itu kan seorang yang taat pada panggilan Allah. Ketika dia dipanggil keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, untuk pergi ke satu tempat yang akan Tuhan tunjukkan, dia berangkat, dia pergi. Dan dengan percayanya dia ikut untuk menjalani panggilan Tuhan itu bersama dengan istri, dengan budak-budaknya, dengan kambing dombanya yang begitu banyak, dia pergi. Dan ketika dalam perjalanannya itu Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Abraham itu akan seperti pasir di laut, akan seperti bintang di langit. Abraham itu percaya, walaupun dia memang pernah goyah juga. Tapi akhirnya dia percaya pada janji-janji Tuhan sampai 25 tahun menunggu realisasi wujud daripada janji itu. Walaupun dia mengatakan sudah mati pucuk, sudah kira-kira benihku itu habis, dan istriku itu juga sudah mati haid. Bagaimana mungkin? Tetapi karena dia berdasar kepada iman akan perjanjian itu, maka Sarah tetap bisa mengandung. Itulah yang dilakukan dalam kehidupan Abraham. Dan kemudian dia juga
pada akhirnya dari keturunan-keturunannya melahirkan Ishak, melahirkan Yakub, melahirkan 12 suku Israel dan menjadikan bangsa umat pilihan Allah. Dan Abraham itu mencintai Tuhan, patuh pada firman Tuhan, terwujud ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Dia tidak bicara kepada istrinya. Apa yang dia dengar dari firman-Nya, seandainya dia bicara kepada Sarah, pasti Sarah itu akan protes. Pasti Sarah itu akan berbicara, menghalangi dan sebagainya. Tapi malam dia mendengarkan firman Tuhan, keesokan harinya dia langsung bawa kayu bakar, bawa obor, naik ke gunung yang akan ditunjukkan. Dia lakukan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, sampai mengikat Ishak, sampai pedangnya itu hampir diturunkan. Kemudian Tuhan melihat, Abraham, Abraham, aku sudah mengetahui bahwa engkau taat dan mengasihi aku lebih daripada kasihmu kepada anak yang kujanjikan. Lihat, di situ ada domba. Jadi peristiwa itu menjadi suatu lambang, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan Abraham itu, ketaatan Ishak itu menggambarkan, mengkaitkan kepada ketaatan kepada Yesus Kristus yang kurban sesungguhnya. Karena pada waktu Ishak akan dipersembahkan itu ada seekor domba. Dari situ sudah terselip berita mesianis. Berita tentang apa yang akan terjadi jauh di kemudian hari. Itulah sikap dari Abraham. Jadi kalau orang Yahudi merasa dan mengaku-ngaku keturunan Abraham, apa dalam pandangan Tuhan Yesus? Di slide yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus melihat dari sudut pandangnya Tuhan Yesus. Kalau bangsa Israel itu mengatakan kami keturunan Abraham, kata keturunan itu pakai kata sperma. Tapi di dalam kata-kata orang Yahudi, kami ini, bapak kami ini Abraham. Berarti kami anak-anak Abraham. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu anak-anak Abraham, kalau kamu keturunan Abraham, itu memakai kata keturunan itu dalam bahasa aslinya itu tekna. Artinya bukan sperma, bukan keturunan secara biologis, bukan sebuah kebanggaan secara bangsa, bukan secara lahiriah fisik. Tapi tekna itu artinya apa? Keturunan secara ilahinya itu. Dalam memperlihatkan aku keturunan Abraham. Itu adalah benar-benar keturunan secara spiritual atau tidak. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu ini anak-anak Abraham, tetapi kamu ini tidak bisa menerima firman-Ku. Kamu ini tidak mengerti firman-Ku. Bahkan kamu ini menolak aku yang adalah kebenaran. Dan kamu ini mau membunuh aku, kata Tuhan Yesus. Itulah perdebatan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan orang Yahudi. Titik permasalahannya itu di mana, Bapak Ibu Saudara? Titik permasalahannya itu ada di dalam ayat yang ke-31. Jikalau firman-Ku itu tetap di dalam kamu, maka kamu akan menjadi murid-Ku dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata-kata Tuhan Yesus di awal itu seperti itu. Jikalau firman-Mu tetap di dalam
kamu, maka kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini yang menjadi pemicu. Kenapa? Merdeka. Kenapa? Aku bukan hamba siapa-siapa kok. Kok kamu bilang kamu akan merdeka? Kami ini sudah merdeka. Kami ini bukan hamba siapapun. Kami ini keturunan Abraham. Nah, disinilah orang Yahudi itu merasa tersinggung bahwa mereka ini bukan hamba siapapun. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka itu di sepanjang perjalanannya, waktu mereka keluar dari Mesir itu mereka budaknya orang Mesir. Itu kan perbudakan, itu kan perhambaan. Terus mereka berjalan di sepanjang padang gurun selama 40 tahun. Sampai mereka tiba di Kanaan. Mereka mengolah negeri Kanaan itu. Seperti yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Bagaimana mereka itu sebagai sebuah bangsa yang dipilih, diberkati Tuhan. Bisa memajukan negerinya sehingga bisa mengolah pertanian. Bisa mengolah gunung dan lembah. Menghasilkan besi dan timah. Menghasilkan pertanian dan persenjataan. Seperti itu, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Melupakan perjanjian dengan Taurat. Mereka menyembah ilah dari bangsa-bangsa lain. Menyembah ilah bangsa-bangsa kafir. Sehingga Tuhan mengirimkan banyak bangsa untuk menjajah mereka. Bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Persia, bangsa Media. Terus mereka itu dijajah. Karena apa? Mereka nyeleweng. Mereka tidak sesuai dengan kebenaran mereka yang sebagai pemegang Taurat. Taurat ya Taurat, aku tapi menyembah ilah-ilah lain. Nah, di dalam pandangan Tuhan Yesus itu, itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya kamu itu bukan tekna dari Abraham. Tetapi kamu itu adalah anak daripada bapakmu sendiri. Bapakmu itu siapa? Bapakmu itu adalah bapak pendusta, yaitu iblis. Bapak yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena apa? Firmanku tidak mendapat tempat di hatimu. Kamu itu menolak firman. Kamu itu tidak mengerti apa yang aku katakan. Dan kamu ini adalah keturunan daripada bapak pembohong, yaitu iblis yang menjadi pembunuh manusia dari awal mulanya, dan pada dirinya itu tidak ada kebenaran. Bapak Ibu ingat bahwa awal mula bapak manusia itu adalah Adam. Ibunya adalah Hawa. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, apa firman-Nya kepada Adam dan Hawa? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-28 dari Kejadian 1. Diberkatilah mereka dan Tuhan mengatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Berkuasalah di bumi. Kalau ini terjadi luar biasa. Bagaimana? Kalau manusia itu tetap pada gambar dan rupa Allah. Dan mereka ini diberkati untuk melahirkan anak cucu dan penuhi bumi ini. Berarti bumi ini akan penuh dengan manusia
yang serupa dan segambar dengan Allah. Berkuasalah, eksplorlah bumi ini, kembangkanlah, budidayakanlah bumi ini. Artinya Adam dan Hawa itu raja dan ratu yang pertama. Karena apa? Mereka berkuasa atas seluruh bumi alam semesta ciptaan Allah. Dan mereka menurut gambar dan rupa Allah. Inilah pertama kalinya ada yang tidak suka bahwa manusia sebagai rupa dan gambar Allah akan berkuasa di bumi ini. Masuklah iblis di tengah-tengah mereka, saudara-saudara. Baru berapa lama mereka itu di Taman Eden? Maka iblis itu mendatangi Hawa untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Karena manusia diberi akal budi, selalu punya rasa ingin tahu. Karena manusia itu diberi kuasa untuk mengeksplor dunia ini, maka dia akan selalu mencari tahu. Dan iblis memberitahu sesuatu kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu sudah banyak sekali kita dengar. Menurut saudara, Tuhan berfirman, jikalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Maka dosa itu sebetulnya dimulainya ketika apa? Ketika Hawa makan, atau ketika Hawa itu kepo, atau ketika Hawa ini merasa tidak puas. Ketika mana saudara dosa itu mulai? Hawa mulainya melihat, kemudian tertarik, kemudian berpikir, aku bisa menjadi seperti Allah. Baru dia mengambil. Jadi dosa itu dimulainya kapan menurut saudara? Nah ini saudara-saudara. Dari mata, kalau jatuh cinta turun ke hati. Ya. Kalau Hawa dari mata masuk pikiran, buah ini kelihatannya asik dan mendatangkan pengetahuan. Artinya pengetahuan apa? Mau jadi seperti Allah. Baru dia makan. Jadi manusia itu saudara, yang harusnya memenuhi bumi ini dengan serupa dan segambar dengan Allah, hancur. Pada waktu itu hancur. Apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara? Baru pada keturunan yang pertama dari Adam dan Hawa, yaitu Kain, sudah mulai membunuh Habil. Dari mana itu saudara-saudara? Dari mana pikiran mau membunuh orang tidak salah apa-apa? Habil mempersembahkan kurban, kurbannya diindahkan oleh Tuhan. Habil dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Tiba-tiba Kain mengajak Habil ke padang, lalu di sana dibunuh adiknya. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kita bisa melihat ketika ada kuasa gelap, ketika ada kuasa iblis itu menyusup ke dalam hidup manusia, tidak disadari manusia itu sudah mulai melanggar. Mulai dia melihat, mulai dia tertarik, mulai dia mengulurkan tangan, itu sudah mulai pelanggaran. Karena itu saudara-saudara, ketika orang mencoba minum satu seloki, nyaman, ya. Berikutnya 2 seloki, wah lebih tenang lagi, enak tidurnya. Berikutnya 3 seloki, berikutnya 1 botol, hancur. Itu saudara-saudara. Demikian juga dengan semua dosa yang memperhamba hidup manusia, itu tidak serta-merta saudara-saudara. Saya selalu mengatakan, orang selingkuh itu bukan niat awal, tapi dari pertemanan yang semakin lama semakin akrab.
Yang semakin lama semakin mengikat. Yang semakin lama semakin merasa ada kenyamanan di dalamnya. Lebih lagi dan lebih lagi sampai karena dorongan hawa nafsu manusia itu akan melakukannya sendiri. Iblis tinggal katakan goodbye, go on. Selamat tinggal, lanjutkan, dan akan dilanjutkan oleh manusia sendiri dan dia sudah jatuh ke dalam dosa. Apakah Allah gagal dalam hal ini, saudara? Ketika dia mau menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah dan beranak cuculah, penuhilah bumi ini, berkuasalah, begitu baru ada sepasang manusia, dia menyusup di tengahnya. Begitu lahir anak daripada Adam dan Hawa, menyusup di tengahnya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan di dalam gereja. Jangan bilang tidak ada kuasa kegelapan. Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Seorang penabur benih keluar untuk menaburkan benih. Lalu benih-benih itu jatuh di pinggir jalan, saudara-saudara. Lalu datanglah burung-burung itu kemudian memakan benih-benih itu sampai habis, tidak ada yang tertinggal. Jadi saudara kalau datang di gereja itu seringkali ada yang pilih yang paling belakang. Sebabnya apa sih ya? Kemarin di kaum wanita juga seperti itu, Bu Gideon yang bilang ya, bukan saya. Ini duduknya semakin belakang, Bu. Itu rata-rata di mana-mana ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, saudara semua. Yang depan itu nanti buat yang terlambat. Bukankah begitu budayanya? Nah ini juga harus kita renungkan, saudara-saudara. Yang di atas, jangan dengar firman Tuhan sambil lihat HP. Orang muda-muda. Itu sama dengan benih yang nanti jatuhnya di pinggir jalan. Di mana saja jatuhnya. Sampai kita tidak mendapat firman itu. Dalam pengertian perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu orang yang tidak mendengar dan mengerti. Maka firman itu diambil oleh si jahat. Artinya itu apa? Di dalam ranah pelayanan firman Tuhan, di situ juga iblis bekerja. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak bisa menerima firman itu selalu ada dalam perhambaan dosa, saudara-saudara. Berkali-kali pun mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu jatuhnya di pinggir jalan, kalau firman Tuhan itu jatuhnya di tanah yang berbatu, kalau firman Tuhan itu jatuhnya di tanah yang semak duri, tidak akan tumbuh. Jangan merasa dan mengaku, saya Kristen, it's okay. Di mana Kristennya? Di tulisan KTP saya. Tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Saya Kristen. Kenapa? Saya setia beribadah. It's okay. Amin. Tapi iblis tidak pernah takut dengan orang Kristen yang beribadah. Karena itu hari Minggu. Hari lain bagaimana, saudara-saudara? Masih ada 6 hari yang tersisa ketika kita bekerja, ketika kita bergaul, ketika kita berbicara dengan siapapun, dengan atasan, dengan guru, dengan teman, dengan pacar, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Bagaimana perih kehidupan kita? Kita anak siapa? Di situ, saudara-saudara. Apakah firman itu ada dalam hati kita? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Renungkan, saudara-saudara. Saya dulu lagi kecil suka nakal. Karena papa saya kerja perusahaan angkutan truk. Jadi rumah saya sebelahnya garasi, banyak truk di situ dan angkutannya itu macam-macam. Ya. Kadang-kadang ada gula,
kadang-kadang ada kentang, kadang-kadang ada banyak macam-macam barang. Kalau pas ada karung gula yang bocor, saya tadah, saudara-saudara. Saya tekan-tekan karungnya supaya gulanya keluar lebih banyak. Ya, kalau karungnya itu isi gula. Kalau ada karungnya isi kentang, ada yang bocor, saya tarik kentangnya itu, saudara-saudara, supaya dapat kentangnya itu. Kan bocor sendiri, bukan saya yang bocorin, ya. Ada seperti itu pengalaman. Tapi misalnya kalau muatannya, karungnya itu isinya pupuk kandang, apa saya mau? Saudara-saudara, pasti tidak. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kalau hidup kita ini adalah penuh dengan firman, maka kita akan mengeluarkan firman. Di dalam slide yang berikutnya, slide yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita ini adalah orang yang menerima firman dan firman itu masuk dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, mendorong kita untuk melakukan kebenaran, maka kebenaran yang keluar dari hidup kita. Ini pertanyaannya. Jadi bukan sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah sekian tahun, bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya saudara ini ada di pihak mana? Kehidupan saudara itu menggambarkan perilaku siapa? Nah ini yang pertanyaan awal, siapa bapakmu? Kalau ada anak, saudara-saudara, dia suka elektronik, ya, dia suka bongkar-bongkar barang-barang elektronik, ingin tahu dalamnya apa, ingin tahu hubungannya itu bagaimana. Orang akan mengatakan seperti bapaknya, bapaknya juga suka elektronik. Apakah kita akan mengatakan kepada seorang bapak ketika bapak itu melukis dan anaknya juga suka melukis, kita katakan kepada bapaknya, kamu seperti anakmu ya? Kan tidak. Kita mesti mengatakan kepada anaknya, seperti bapaknya. Nah itulah saudara-saudara. Jadi tidak ada celah antara saudara ini, anak siapa, keturunan siapa, bagaimana perilaku Anda, bagaimana di dalam keseharian kita, apa yang keluar dari hidup kita, apa yang di perilaku dan kata-kata kita menggambarkan Bapak saudara. Itu yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kalau kamu ini anak Abraham, tekna dari Abraham, kamu ini juga pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Abraham itu taat, Abraham itu percaya, Abraham itu menjadi berkat bagi dunia. Abraham itu menantikan Mesias. Tapi kamu mengaku, namun perilakumu, kata Tuhan Yesus, kamu ini hanya dikatakan kamu akan merdeka, gitu saja tersinggung, saudara-saudara. Tidak sedikit orang tersinggung oleh firman Tuhan, tapi hanya sampai batas tersinggung. Khotbah mau nyinggung aku. Hari Minggu tersinggung, hari Senin tetap melakukan apa yang menjadi dorongan, apa yang menjadi kenikmatannya, apa yang sebenarnya itu adalah dosa yang memberi kenikmatan, dan dia menikmati kenikmatan dosa itu. Apa yang tidak ada kenikmatannya di dalam dosa, saudara-saudara? Saya pernah mengkonseling seorang pemuda. Kenapa, saudara-saudara? Pemuda ini guru les anak saya yang kembar waktu itu masih SD. Mukanya uyu, ya. Sebagai seorang pemuda itu wajahnya itu tidak ada kegagahannya sebagai seorang pemuda. Ketika saya berbincang-bincang dengan dia, ternyata apa Bapak Ibu? Dia itu maaf.
bisa masturbasi sehari 8 kali, saudara-saudara. Bisa. Makanya dia itu menjadi loyo. Kalau di kamar tempat dia tinggal itu ada beberapa tempat bersama dengan teman-temannya. Ketika orang mencari, dia pindah di kamar lain. Dia pindah lagi di kamar lain. Ketika saya katakan, kamu ini tidak akan selesai kalau kamu ini tidak menikah, bertobat, minta kelepasan. Kenapa sampai bisa sehari 8 kali, saudara-saudara? Karena memang ada kenikmatannya. Dan bila kenikmatan itu tidak diselesaikan, dia itu bukan mendustai orang lain. Dia itu mendustai dirinya sendiri. Karena dia tahu, tapi tetap melakukan, itulah dusta. Dan akhirnya dia membunuh dirinya, membunuh masa depannya. Mau berakhir sampai di mana? Ketika saya tegur orang ini, saya berikan nasihat, saya berikan arahan. Dia menjadi malu dan kemudian dia mengatakan kepada saya, bersurat bahwa dia akan pindah agama. Saya bilang itu tidak menyelesaikan. Mau pindah kemana saja, kalau kamu ada di dalam cengkeraman iblis, sekalipun di gereja kamu ada di dalam cengkeraman iblis, kamu anak iblis. Injil Yohanes itu sering kali berbicara seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam banyak pasalnya Tuhan Yesus itu menunjukkan, aku ini datang dari Bapa. Aku ini keluar dari Allah. Bukan biologis, ya. Bukan Allah itu melahirkan, tidak. Keluar itu berarti dia satu identitas dengan Bapa. Dia setara dengan Bapa. Karena aku inilah kebenaran dan aku mengatakan kebenaran dan kamu menolak aku, berarti kamu itu anak siapa, Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Itu tidak hanya di dalam masalah ikatan-ikatan dosa-dosa yang begitu mengikat, membelenggu, sulit untuk dilepaskan. Tetapi di dalam banyak hal yang lain-lain, saudara-saudara. Di dalam hal kita bekerja, di dalam hal kita berinteraksi, berkomunikasi, apa yang orang dapat dari kita? Apakah mereka mendapatkan berkat dari perkataan kita? Atau mereka mengatakan, perkataannya sama saja dengan orang yang tidak punya kebenaran di dalam hatinya, saudara-saudara. Maka saya katakan tadi, bocoran dari diri kita itu apa? Sesuatu yang manis, sesuatu yang memberkati, atau sesuatu yang bau, sesuatu yang tidak menyenangkan? Apabila kita benar-benar anak Bapa kita, maka kita adalah lahir dari kebenaran. Tidak ada sisi netral. Hanya dua, anak iblis atau anak Allah. Anak Yesus Kristus melahirkan kebenaran, melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran, mengasihi kebenaran. Saudara-saudara, mengapa Yesus berani mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, dan kamu mau membunuh aku? Apakah Yesus ini tiba-tiba menjadi curiga? Tidak. Karena Yesus tahu bahwa mereka akhirnya akan membunuh Yesus, artinya mereka tidak mau terima kebenaran. Jadi kalau saudara ada beribadah di sini, saudara harus ingat mengapa Yesus begitu berani dan belak-belakan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak suka kebenaran itu hidupnya tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Hidupnya tidak mendengarkan firman Tuhan yang dimemorikan oleh Roh Kudus, yang ditimbulkan oleh Roh Kudus supaya kita melakukan kebenaran. Yesus bisa memberikan bukti pada hari ini bahwa dia memberikan dirinya
Bukan hanya kata-kata, tetapi dia memberikan penebusan bagi orang yang mau menerima penebusan Yesus Kristus, yaitu bersekutu di dalam tubuh dan darahnya. Jadi dia bukan hanya firman, dia bukan hanya bicara, dia bukan hanya bicara belak-belakan, tapi dia juga menyediakan jalan keluar. Tubuh dan darahnya itu adalah jalan pengampunan segala dosa. Jadi apabila saudara-saudara ada yang pada hari ini mau membawa dosamu ke hadapan Tuhan, mau menyelesaikan hidupmu, putus hubungan dengan dosa, perbarui dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang bisa menguduskan dosamu. Bagaimanakah posisimu sekarang? Siapakah Bapakmu? Anak siapakah kamu? Amin. Mari kita tundukkan kepala.